Odon hanyalah sebuah kota kecil di negara bagian Indiana, Amerika. Tak ada hal menarik di sana. Kehidupan berjalan lambat. Pada tahun 1940-an, hanya beberapa ratus warga bermukim di sana, termasuk keluarga Heckler yang terdiri dari William dan istrinya Minnie, serta 5 anak mereka yang tinggal di rumah tua 2 lantai di sebuah lahan pertanian. Suatu pagi di musim semi April 1941, William dan keluarga baru saja sarapan. Tiba-tiba mereka mencium sesuatu, bau kayu terbakar. Bergegas William menuju sumber bau di lantai 2, dan apa yang disaksikannya? Api berkobar melahap dinding kamar tidur. William langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran yang segera tiba dan berhasil memadamkan api. Dari mana asal api? Petugas memeriksa dengan seksama, tapi tak bisa menemukan asal-usul api. Rumah tua itu tidak dialiri listrik, jadi tak mungkin mengalami korsleting listrik. Baiklah, yang penting api sudah padam. Semua lega. Namun tak disangka, keesokan hari lagi-lagi terjadi kepanikan. William menemukan api berkobar di atas tempat tidur. Petugas pemadam kembali datang dan memadamkan api. Para tetangga ikut membantu. Dan apa yang terjadi? Petugas pemadam dan para tetangga melongo, kebingungan, sekaligus takjub menyaksikan langsung api-api itu muncul tiba-tiba begitu saja di berbagai tempat, seolah ada kekuatan yang tidak kelihatan memantik api-api itu. Setelah beberapa jam, akhirnya api yang berjumlah 28 berhasil dijinakkan. Malamnya karena ketakutan, William dan keluarganya mengangkat tempat tidur ke halaman rumah. Mereka tidur di sana, khawatir kalau api datang lagi dan membakar mereka saat tidur. William yakin api misterius itu akibat ulah entitas jahat yang ingin mengganggu keluarganya. Dengan bantuan teman-teman dan kerabat, William pun menghancurkan rumahnya dan pindah ke tempat lain dan membangun rumah baru. Sejak saat itu, keluarga Heckler hidup tenang. Tak pernah lagi diganggu api misterius yang mengerikan itu. Namun, misteri api itu tetap tidak terjawab meskipun petugas pemadam telah turun tangan memeriksa rumah dan sekeliling. Yang membuat kasus ini bukan omong kosong karena tercatat dalam berita dan koran setempat. Juga banyak saksi baik petugas pemadam dan tetangga. Beragam dugaan muncul. Mungkinkah ada sumber gas alam atau ada medan magnetik di sekitar rumah yang memicu api? Ada juga pihak yang skeptis dan bilang kejadian itu cuma tipu-tipu William yang ingin mendapatkan asuransi dengan membakar rumahnya sendiri. Ataukah ini merupakan ulah perusahaan asuransi yang setelah kejadian mendadak laris manis mendapat banyak nasabah yang membeli polis asuransi kebakaran sebab khawatir rumah mereka akan jadi korban api misterius? Misalkan api itu merupakan ulah tipu-tipu manusia, mengapa para saksi yang terdiri dari petugas pemadam dan para tetangga menegaskan tidak mungkin? Sebab mereka langsung menyaksikan api-api itu muncul tiba-tiba begitu saja dan bukan William dan keluarganya yang menyulutnya. Lambat laun kasus itu pun dilupakan. Namun sesungguhnya api misterius tidak hanya terjadi di Indiana, Amerika. Api misterius juga muncul di Italia, melanda warga desa di sana. Caneto di Caronia, salah satu desa miskin di Sisilia, Italia. Warganya kebanyakan petani, tukang bangunan, dan pemilik toko sederhana. Salah satu warga desa adalah keluarga Pezzino yang terdiri dari Antonino alias Nino, seorang sales asuransi, dan istrinya Maria, serta anak tunggal mereka Giuseppe yang berusia 15 tahun. Di akhir bulan Desember 2003, saat tengah menikmati makan malam, keluarga Pezzino dikejutkan kobaran api yang bermula dari kotak sekring hingga menyebar dan membakar tirai jendela di dekatnya. Syukurlah api bisa segera dipadamkan. Nino memotret jejak api itu yang meninggalkan bekas kehitaman. Namun beberapa hari kemudian, tiba-tiba api muncul di kipas angin dan televisi dan membakar benda-benda itu. Api juga berkobar di dapur. Mengapa api bisa muncul begitu saja? Tak seorang pun tahu apa atau siapa pemicunya. Anehnya, minggu berikutnya, rumah orang tua Nino yang cuma berjarak 5 rumah darinya ikut diserang api misterius. Nino mulai curiga, jangan-jangan kebakaran ada hubungannya dengan jaringan listrik desa yang tidak beres yang dikelola PLN Italia. Ketika Nino melaporkan hal itu, PLN tidak menanggapi.
Kesal, Nino pun menghubungi wali kota Pedro Spinato, teman dekatnya, sebab dulu Nino pernah bekerja sebagai karyawannya. Pak Wali Kota meninjau rumah Nino dan menyaksikan tukang listrik memeriksa jaringan listrik di dalam rumah. Hasilnya, seluruh jaringan listrik normal dan aman. Tetapi mengapa api-api misterius masih muncul di berbagai tempat di dalam rumah? Aliran listrik di rumah Nino pun diputus. Namun api itu tetap muncul begitu saja tanpa sebab. Dan yang mengerikan, api kini tak cuma menyerang rumah Nino, tapi juga rumah warga lainnya di sepanjang jalan Via Mare. Api dan asap di mana-mana. Warga panik. Petugas pemadam hilir mudik memadamkan api. Pada 9 Februari 2004, 2 rumah terbakar habis di lahap api misterius. Warga takut tidur di rumah mereka. Melihat sikon semakin tak aman, pemerintah setempat mengevakuasi 39 warga yang tinggal di sepanjang jalan Via Mare. Mereka diungsikan tinggal sementara di satu-satunya hotel yang ada di kawasan itu, yakni Hotel Zamaria. Seluruh biaya ditanggung pemerintah. Kasus api misterius segera menarik perhatian media yang datang berbondong-bondong meliput kejadian di Caneto di Caronia. Sementara itu pada 11 Februari, tim investigasi dibentuk dan diterjunkan ke lokasi. Tim terdiri dari polisi, pihak PLN, teknisi, dan ilmuwan dengan berbagai keahlian. Mereka memonitor rumah-rumah dan lingkungan sekeliling desa. Ada beberapa dugaan. Pertama, munculnya api berhubungan dengan kerapnya terjadi gempa di Italia termasuk di Sisilia yang memiliki Etna, gunung berapi aktif sekitar 35 mil dari Caneto. Kedua, ada dugaan api muncul akibat medan elektromagnetik yang mungkin bergesekan dengan rel kereta api dan kabel listrik dan telepon. Ketiga, api disebabkan iblis. Seorang pastor dari Roma menduga api disebabkan iblis alias kekuatan jahat yang dikirim ke penduduk desa lewat ilmu hitam, sebab penduduk desa banyak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Yang harus dilakukan adalah mendoakan dan memberkati rumah-rumah warga dengan air suci. Perkataan pastor dari Roma tentu saja dibantah pastor setempat yang mengatakan warga desa adalah orang-orang baik, pekerja keras. Api itu bukan disebabkan oleh setan atau ilmu hitam. Pada 16 Maret 2004, api kembali muncul. Tim peneliti menemukan beberapa hal ganjil. Kunci mobil tidak berfungsi, HP berdering meskipun dalam kondisi mati. Antena mobil begitu panas sehingga panasnya melelehkan wiper mobil. Kompas mobil juga bergerak liar. Saat itu tim mengusulkan pada pemerintah agar rel kereta api dipindahkan. Demikian juga posisi kabel telepon dan listrik desa diubah agar tidak bergesekan dengan medan elektromagnetik. Namun usulan itu tidak dilaksanakan. Tercatat dalam 3 bulan pertama di tahun 2004 terjadi 92 api. Namun lewat 2 bulan, api misterius tak pernah muncul lagi. Warga desa mulai tenang dan pada Juni 2004 mereka meninggalkan tempat pengungsian di Hotel Zamaria dan kembali ke rumah masing-masing. Hanya 3 bulan warga hidup tenang, sebab pada Oktober 2004 api misterius muncul kembali dan lagi-lagi menyerang keluarga Nino. Sofa dan dapur mereka kembali terbakar, bahkan pipa air ikut bocor hingga rumah mereka kebanjiran. Dan tak lama setelah itu, api menyerang rumah warga lainnya. Desa kembali panik, petugas pemadam hilir mudik, asap dan api melingkupi desa. Caneto bak inferno. Kembali warga dievakuasi. Pada April 2005, pemerintah Italia membentuk tim peneliti dan investigasi baru yang terdiri dari ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu termasuk ahli kimia, fisika, geomagnetik, angkatan udara, angkatan laut, polisi, pihak PLN, pihak perkereta-apian, Institut Geofisika dan Vulkanologi, serta Kementerian Komunikasi. Setelah melakukan penelitian dan investigasi, mereka menyatakan tidak ada sesuatu yang ganjil di desa Caneto. Desa itu sama saja dengan kawasan lain di sekitarnya. Para ahli mengatakan api sengaja disulut seseorang. Selama investigasi berlangsung, api misterius tak pernah muncul.
Meski begitu, ada beberapa keanehan yang ditemukan tim. Mereka menemukan rumput terbakar di dekat perbukitan desa dan pola bakarnya mirip dengan pola bakar api yang menyerang rumah warga. Saat melakukan investigasi, tim juga melihat ada objek aneh yang bergerak sangat cepat di langit, lalu menghilang begitu saja, dan tiba-tiba ada yang merasakan badannya panas dan sebagian bulu lengan terbakar. Pada 2007, penelitian ditutup pemerintah karena dana habis dan tetap tidak ada pemecahan yang memuaskan terhadap penyebab api misterius. Desa Kaneto di Karonia kembali tenang. Hingga pada Juli 2014, api misterius muncul lagi. Kali ini polisi memasang CCTV di mana-mana. Pemasangan dilakukan dengan susah payah. Polisi terlebih dulu harus memastikan jalanan sepi, baru memasang CCTV di setiap sudut jalan agar warga tidak mengetahui. Dan apa yang mereka temukan? Pada 24 September 2014, di rekaman CCTV, tampak Antonino Pezzino alias Nino dan anaknya Giuseppe mendekati sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan. Tak lama kemudian, api berkobar di dalam mobil itu. Lalu pada 30 September, tampak di rekaman CCTV, Giuseppe berjalan mendekati sebuah gudang. Dan tak lama kemudian gudang itu terbakar. Dan pada hari yang sama, Giuseppe juga terlihat membakar mobil pamannya. Polisi yang melihat rekaman itu mengatakan Giuseppe bergerak sangat cepat dan lincah seperti seorang pemain akrobat. Polisi yakin Giuseppe dan ayahnya Nino terlibat dalam 40 pembakaran. Polisi mengeluarkan press release dan mengatakan Giuseppe dan Nino melakukan aksi pembakaran untuk menarik perhatian media dan pemerintah yang selama ini sudah surut terhadap kasus api misterius di desa Kaneto. Polisi juga telah menyadap telepon Nino dan dalam pembicaraan telepon terdengar pria itu mengatakan dia berharap mendapatkan kompensasi yang lebih besar dari pemerintah akibat kerusakan yang ditimbulkan kebakaran. Dia juga ingin diwawancarai dan tampil di TV dan mendapat bayaran. Giuseppe dan Nino pun ditahan polisi, namun kemudian dibebaskan sementara dengan jaminan. Warga desa percaya Giuseppe dan Nino melakukan pembakaran di tahun 2014 agar mendapatkan kompensasi lebih besar dari pemerintah. Istilahnya mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Namun warga yakin keduanya tidak bersalah terhadap api-api misterius yang muncul 10 tahun lalu, yakni sepanjang 2004. Mengapa mereka tidak percaya? Sebab warga melihat sendiri api-api itu muncul di rumah mereka dan membakar benda-benda di dalam rumah. Dan saat itu Giuseppe dan Nino tidak ada di rumah mereka. Jadi sama sekali tidak mungkin kedua pria itu merupakan pelaku pembakaran sepanjang tahun 2004. Kasus itu tetap menyisakan misteri, sebab tak seorang pun tahu bagaimana caranya. Api-api itu bisa muncul mendadak begitu saja di rumah warga. Bukan hanya di Amerika dan Italia saja api misterius muncul. Di Indonesia pun teror api itu datang. Di Sulawesi Utara pada Agustus 2021, warga desa Boroko Induk, Kaidipang, Bolang Mongondo Utara atau Bolmut digegerkan munculnya percikan api misterius yang berpindah-pindah di rumah keluarga Ahmad Olii. Awalnya menurut Ahmad, sekitar pukul 9 pagi, anaknya sedang berada di dekat warung yang berada di depan rumah. Tiba-tiba si anak melihat muncul api kecil di atas genteng warung. Buru-buru dia memanggil sang ayah Ahmad yang segera memadamkan api. Si anak pun kembali melanjutkan aktivitas. Namun sekitar 5 menit kemudian, mendadak api muncul lagi di ruangan lain. Si anak kaget dan kembali memanggil ayahnya untuk memadamkan api. Setelah itu menurut sang ayah Ahmad, api masih muncul lagi di beberapa tempat termasuk di halaman belakang. Dan anehnya, api itu juga muncul di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumahnya. Kali ini yang melihat adalah anaknya yang lain. Api itu pun langsung dipadamkan oleh Ahmad. Total api yang muncul ada 20, membakar kain, pakaian, dan perabotan rumah. Ahmad dan warga desa yang khawatir akan fenomena ganjil itu segera melapor ke aparat desa dan polisi yang langsung tiba di lokasi untuk memeriksa. Warga mengatakan api yang muncul tiba-tiba dan berpindah-pindah itu merupakan ulah jin yang jadi peliharaan salah satu warga setempat. Ritual doa bersama pun dilakukan dengan melibatkan para imam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Ditemukan jawaban bahwa teror api muncul dari jin yang merasuk di tubuh sang istri. Sebab itu harus dilakukan ruqyah. Saat ini kita akan memandikan pasien yang terkena yaitu gangguan jin nasab, atau di mana saat ini pasien terganggu juga terkontaminasi dengan jin yaitu mahabbah, kecintaan, di mana seorang istri atau manusia dicintai oleh oleh salah satu jin. Ya, sehingga ketika tidak dihiraukan maka dia memberikan keonaran di dalam rumah seperti mengadakan percikan-percikan api. Barakallahu fikum. Nanti kita lihat cara untuk memandikan. Saya menyatakan apabila di tubuh istri saya ataupun saya terdapat jin nasab atau mahabbah, maka saya tidak menyetujuinya. Saya memutuskannya. Saya tidak menyukainya. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Iya, oke. Bismillah. Pertama kali, api-api misterius mendatangi kediaman keluarga Nur Fatihah pada tahun 2012, 2 tahun setelah kematian ayahnya. Nur Fatihah tinggal bersama neneknya Zainab Sulaiman, ibunya Ropeah Zakaria, abangnya Faiz, dan adiknya Nur Fatini. Mereka tinggal di rumah milik Faridah Sulaiman, adik sang nenek Zainab yang dipinjamkan pada mereka. Saat kejadian munculnya api-api misterius itu di tahun 2012, Fatihah yang saat itu berusia 14 tahun dijuluki media sebagai gadis api, sebab dirinya dibuntuti api-api itu. Di mana ada Fatihah, di situ jugalah api-api mendadak muncul. Menurut Fatihah, sejak dirinya diikuti api misterius itu, hidupnya tidak karuan. Dirinya dan keluarganya dijauhi dan dicemooh warga kampung. Setiap hari api bisa muncul puluhan kali di rumah mereka dan membakar berbagai barang seperti pakaian, lemari, selimut, HP, dan peralatan rumah lainnya. Bukan hanya Fatihah dan keluarga yang menyaksikan api-api itu. Pihak media pun, seperti Sinar Harian yang mendatangi rumah sekitar pukul 6 sore, sempat menyaksikan 2 kali api misterius muncul. Menurut pengakuan Fatihah, api misterius juga muncul tiba-tiba di rumah Faridah, adik neneknya, setelah dirinya dan sang nenek berkunjung ke sana. Akibat hal itu, kata Fatihah, dirinya takut berkunjung ke rumah orang lain, sebab khawatir api itu akan muncul dan menyebabkan kebakaran dan kerugian di rumah orang lain. Fatihah mengaku ada jin yang ingin berdampingan dengannya. Bahkan dia pernah mendengar jin itu membisikkan sesuatu padanya dan menantangnya berkelahi. Saya takut mendengar bisikan itu di telinga kiri saya. Benda itu mengajak saya berlawan menggunakan parang. Demikian kata Fatihah. Akibat api-api itu, Fatihah dan keluarga selalu hidup dalam ketakutan. Setiap api muncul membakar apa saja, mereka bergegas memadamkan. Setiap saat mereka harus waspada. Hal itu sangat menguras energi dan pikiran. Kejadian aneh yang dialami keluarga Fatihah mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, ahli agama, dan ahli spiritual. Seorang ahli spiritual yang bernama Ong Ki Leng atau lebih dikenal sebagai Master Ong turut bersimpati pada teror yang dialami Fatihah dan keluarga. Dia mengunjungi rumah Fatihah. Menurutnya, munculnya teror api berawal dari kehadiran jin yang telah dikirim seseorang yang berniat jahat. Begitu Master Ong memasuki rumah Fatihah, dirinya bisa merasakan kehadiran makhluk gaib itu. Jin-jin kecil berada di dalam rumah, sedangkan jin yang besar di luar. Master Ong menyaksikan langsung api-api muncul di kamar tidur. Setelah berhasil dipadamkan dengan mantra, api-api kecil lainnya bermunculan di tikar, kain, dan dinding. Setelah bertarung 8 jam, pada pukul 10 malam, Master Ong berhasil menjinakkan api. Sementara itu, Zakia, pengurus Persatuan Pengobatan Islam di Kelantan mengatakan hal yang dialami Fatihah bisa disebut sebagai saka dan merupakan perbuatan jin. Penyakit yang dialami gadis ini ada pada badan dia sendiri, dan jalan terbaik mengobatinya hanyalah dengan sholat hajat dan dirawat tanpa putus asa. Setelah dilakukan doa dan ruqyah berkali-kali oleh para ahli agama, api pun hilang. Fatihah dan keluarga kembali menjalani hidup dengan tenang. 5 tahun berlalu.
Dan tak disangka-sangka, pada September 2017, teror api misterius kembali muncul, kali ini lebih kejam, membakar habis rumah Fatihah. Saat kejadian itu, pemilik rumah Faridah Sulaiman sedang pergi menunaikan ibadah umroh. Fatihah dan keluarga kemudian pindah rumah dan kembali menumpang di kediaman milik Faridah yang lokasinya tak jauh dari rumah terdahulu, yakni di Kampung Penambang, Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Dan 2 tahun mereka hidup tenang. Namun suatu hari, mendadak api misterius kembali mengganggu. Tepatnya pada 29 Desember 2019, sekitar pukul 8.45 malam. Saat itu, si pemilik rumah, Faridah, sedang pergi menghadiri kenduri. Sepeda motor yang diparkir di luar rumah terbakar hangus. Selanjutnya, api muncul di mana-mana dan membakar pakaian, sajadah, perabotan, TV, pintu kamar mandi, kasur, tempat tidur, mesin cuci, dan kotak sekering. Keluarga Fatihah segera minta bantuan petugas pemadam kebakaran dan polisi. Para petugas dan aparat ikut berjaga-jaga siang malam sebab api-api misterius bisa muncul setiap saat. Yang mengerikannya lagi, menurut pengakuan Fatihah, yang saat itu telah berusia 21 tahun, dirinya memuntahkan jarum peniti setelah minum teh. Dan berbeda dengan teror di tahun-tahun sebelumnya, kali ini jin pengganggu mulai berkomunikasi lewat tulisan dan meninggalkan pesan berupa ancaman di dinding rumah. Tamat hari ini. Fatihah dan keluarga pun menyiapkan papan putih di kamar. Siapa saja boleh menuliskan pertanyaan di sana kepada jin. Setelah itu pintu kamar akan dikunci oleh Fatihah dan saat pintu kembali dibuka, maka pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab oleh jin. Gaya tulisan jin itu tampak seperti tulisan manusia, trendy dan kekinian. Seseorang menuliskan pertanyaan. Salam, awak nak gapo sebenarnya? Tak kesian ke Fatihah dan Moknab? Jin menjawab lewat tulisan, wassalam, nanti taulah, jago-jago api. Fatihah dan keluarga nyaris putus asa sebab kekuatan gaib itu muncul lagi dan lagi. Mereka minta bantuan lebih dari 20 ustadz dan bomoh alias dukun untuk mengusir kekuatan itu. Kabar terakhir, Fatihah menuliskan status di medsosnya bahwa teror api misterius ternyata telah pergi selamanya. Menurutnya, semuanya atas izin Allah dan tidak memerlukan pertolongan dukun maupun ahli agama. Bagaimana tahun-tahun berikutnya, apakah teror api misterius akan datang lagi? Tak seorang pun yang tahu. Menanggapi kejadian yang menimpa Fatihah dan keluarga, mayoritas netizen setuju teror api disebabkan jin atau kekuatan gaib. Namun di sebuah channel YouTube, ada pula netizen yang mengomentari sebuah keganjilan dalam video Fatihah tentang bantal yang berpindah. Siapakah yang memindahkan bantal itu? Mari kita simak video berikut. Api sebarangnya ni, dia api mistik. Api ni api dipercayai api jin. Api daripada lah. Apa dek? Bakar pula lah. Mana? Terbakar. Ikan. Tak ada. Yang semua situ lah. Tak ada bakar lah. Mana ada. Jadi lo ni tak tahulah jin ke apa. Dia mau diambil kain dah. Kain dia sipir tu dia akan curi selah ataupun 2-3 lah dia akan dibakar mana-mana. Bahagia juga ni. Lagu mana sudah. Pas selah dia ambil bahagian. Kalau yang tak kosong dah itu tak ada kain. maksudnya lepas ni berlaku siari ni. Kalau malam tak tahu lah. Lepas tidur lagu mana bawa dia berlaku. Nak tunggu ke siapa orang ke temari. Malam ni tak tahu dah. Lagi nak pula korang. Jadi semalam tu pasal duduk relak, pasal ibu api dia terbakar. Allah, hidup. Apa lagi ni mau makhluk tu. Apa marah gitu mau ke keluarga mau nak kepada cucu mau nak. Memang marah lah. Lagu mana nak hidup? Pok-pok dia hidup lagu mana keadaan? Hidup dengan penuh ketakutan. Kita sebagai pelawak ni, kita hanya mampu. Ya, terbakar pula kau. Masya Allah.
Tak ada gapo-gapo sini pagi. Betul Ali. Takut ada plastik, takut ada plastik. Ini. Itu ada plastik, Ali. Allah tengok api mesti tiba-tiba muncul sampai 2 kali dah terbakar. 3 kali dah terbakar. Ikut. 3 kali dah terbakar. Jadi penonton kita lalu sakit lebih. Allah, pakai doa lah belakang dah. Pakai sebar ke seluruh Kelantan. Sebar seluruh Kelantan, mana-mana tahu. Sama ada, hak mana boleh tolong, kita bukan minta pertolongan daripada bomo saja. Hak mana ada duit, boleh batu ada duit. Ada ke? Tengok tak. Bakar. Ali lalu takut dah terbakar. Batak pergi mana? Ambil takut dah terbakar. Dah terbakar dah ni. Ya, tak ada sini. Kasus teror api misterius dari berbagai negara tersebut memiliki kemiripan satu sama lain, tapi tak satu pun ada pemecahan yang memuaskan. Ada yang meyakini api disulut makhluk gaib, namun ada pula yang meyakini kejadian itu merupakan tipu daya manusia. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.